Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Widodo. Dan kali ini saya mau berbagi tips mengenai cara terhindar dari suspend Twitter. Seperti apa ulasannya? Simak video ini sampai habis. Oke guys, beberapa waktu lalu kita dikagetkan dengan berita disuspendnya beberapa akun pro pemerintah. Ade Armando CS ya. Kemudian mereka mulai tuh tuduh kanan kiri, tuduh sana sini, termasuk kita ya. Akun-akun oposisi ini dituduh ya menjadi penyebab akun-akun mereka ini disuspend. Nah, sebenarnya ini menunjukkan bahwa siapapun bisa disuspend. Ya, oposisi yang lebih sering malah ya. Tapi ternyata akun-akun pro pemerintah juga bisa disuspend. Ya, jadi siapapun yang melanggar ketentuan platform itu bisa disuspend. Nah, oleh sebab itu sebenarnya ini bisa dihindari. Nah, ada beberapa tips agar kita terhindar dari suspend. Oke, yang pertama, kita hindari kata-kata kotor ya. Kata-kata kotor, karena itu mudah sekali dicari, disaring ya. Dan itu membuat nyaman sebagian pengguna Twitter. Nah, jika dilaporkan itu nanti kita bisa dapat peringatan. Nah, sebenarnya suspend itu nggak ujuk-ujuk. Cuma kebanyakan dari kita itu tidak sadar ya bahwa akun kita itu sudah diperingati. Ya, biasanya diperingati melalui email. Nah, kita jarang buka email. Nah, ini saya juga pernah merasakan itu dan saya cek ternyata di email saya banyak tuh peringatan-peringatan dari Twitter ya yang terkait pelanggaran komunitas. Nah, ketika kita bicara kasar, itu mudah disaring. Kata-kata kotor yang menyinggung itu mudah disaring oleh Twitter. Dan ketika itu ada, biasanya dampaknya nggak langsung ada diperingati. Tapi kemudian tweet Anda dianggap sensitif. Ya, orang lain itu tidak bisa membaca tweet Anda, atau dia bisa membaca tapi dengan mengklik tweet Anda, jadi ada keterangannya gitu. Tweet ini menyinggung, ya, mengandung unsur yang menyinggung gitu. Kemudian kita kalau mau tetap lihat kita bisa melihat. Nah, jika kita melanggar terlalu sering ya, menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, nah itu nanti bisa diperingati, ya diperingati. Terlebih jika ada yang melaporkan. Jadi tweet-tweet yang bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang kotor itu selain mudah disaring oleh platform, juga mudah dilaporkan. Ketika dilaporkan itu juga mudah nanti direspon oleh platform. Nah, itu dihindari. Ya, Anda bisa menggunakan kata jika Anda ingin mempertegas tweet Anda ya, saya juga sering menggunakan itu, menggunakan kata-kata yang baku saja dalam KBBI ya, misalkan berdebah gitu ya. Atau menggunakan istilah-istilah daerah yang familiar untuk orang Indonesia tapi tidak mudah disaring oleh platform. Nah, itu tips yang pertama. Jadi menghindari kata-kata kasar dan menyinggung. Kedua, menghindari ucapan-ucapan yang mengandung unsur kebencian, hate speech. Hate speech ini kan terkait dengan sejarah. Kalau di Indonesia itu etnis tertentu, ya ketika kita menyinggung etnis tertentu, agama tertentu, ya karena kita punya problem sejarah yang kompleks, itu bisa dianggap sebagai hate speech. Soalnya misalkan nih Anda menyebut Cina. Cina itu nama negara, tapi di Indonesia kita punya masalah sejarah dengan etnis Chinese, etnis Tionghoa. Nah, ketika kita menyebut seseorang itu dengan kata-kata Cina, itu dianggap menyinggung. Atau kita mengadu domba, seperti tweetnya di Armando itu jelas sekali ya, dia mengadu domba Chinese ya, China dengan pribumi. Kemudian dia juga tweetnya menyinggung agama ketika Olimpiade Tokyo kemarin, ya agama peserta Olimpik, ya
emas itu dibawa-bawa agamanya, dibentur-benturkan dengan Islam. Kemudian tweet dia juga dengan terkait ya penipuan Akiditio itu yang menjanjikan donasi sebesar 2 triliun, itu juga mengadu suku dan agama, makanya dia kena. Nah, jadi yang kedua, menghindari hate speech, ya, menghindari provokasi sara, ya, itu bisa jika dilaporkan itu bisa langsung cepat sekali direspon oleh Twitter, akun Anda bisa langsung di take down, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ini terkait dengan media. Media ini maksudnya adalah foto dan video. Nah, yang melanggar ketentuan komunitas di Twitter adalah mengunggah video atau gambar yang mengandung unsur kekerasan. Misalkan, saya juga pernah kena waktu itu, seingat saya pernah mengunggah kekerasan yang terjadi di Afrika. Ya, waktu itu tembak-tembakan gitu. Nah, itu langsung saya dapat notifikasi di Twitter itu disuruh menghapus. Nah, ketika saya tidak menghapus, video tersebut kemudian ditandai sensitif, tidak bisa dibuka. Bisa dibuka, tapi ditandai sensitif. Nah, kemudian beberapa hari kemudian saya melakukan pelanggaran lagi dengan menyebarkan video tentang kekerasan yang terjadi di Rohingya. Ya, dapat lagi itu notifikasi. Nah, karena pelanggaran saya sudah 2 kali, kemudian tweet saya jadi sensitif semua. Yang tadinya cuma sensitif pada tweet-tweet yang memang melanggar ketentuan komunitas, sekarang setiap saya ngeluarin video ataupun gambar itu ditandai sensitif, padahal nggak sensitif gitu, biasa aja, gambar-gambar biasa, video-video biasa, tapi ditandai sensitif. Yang orang lain itu video tersebut juga diunggah tidak masalah, tapi ketika akun saya mengunggah ditandai sensitif karena saya sudah melakukan 2 kali. Nah, tapi kemudian beberapa kali kemudian dibuka lagi, sudah biasa lagi gitu ya, dianggap sudah hukuman saya sudah selesai. Nah, kemudian nggak lama saya dianggap melakukan hate speech. Waktu itu masih terkait Rohingya, saya menyebut Presiden Myanmar, ya, itu yang sekarang dikudeta itu, saya menyebutnya sebagai iblis betina ya, karena melakukan tindakan genosida yang sangat biadab gitu ya. Nah, itu dianggap sensitif lagi, melanggar komunitas lagi. Nah, akhirnya saya dibuat permanen. Setiap saya membuat tweet yang menyetarkan media, baik itu gambar maupun video, itu dianggap sensitif. Nah, itu sampai berapa tahun ya, mungkin kira-kira 2 tahun atau 3 tahun itu seperti itu. Tapi tidak semua orang melihat tweet saya sensitif. Ada orang-orang yang melihat tweet saya nggak sensitif, tapi saya melihatnya sensitif. Dan beberapa orang juga mendm ke saya, atau dia komentar di kolom komentar bahwa tweet saya sensitif, ya, tidak bisa dibuka gitu, ditandai. Nah, baru beberapa tahun kemudian dibuka gitu. Nah, itu sebenarnya adalah pelanggaran-pelanggaran yang jika seandainya saya teruskan, itu bisa disuspend. Atau jika pelanggaran itu dianggap berat, kemudian dilaporkan oleh banyak orang, itu bisa saya tiba-tiba di take down. Nah, itu yang harus dihindari. Ketika ini dihindari, ya, insya Allah aman lah, aman. Saya sudah berapa tahun ya main Twitter, dari sekitar tahun 2014 mungkin ya mulai aktif sampai sekarang. Saya pernah merasakan di take down 1 kali, di suspend. Tapi itu murni bukan karena pelanggaran saya. Kenapa saya yakin seperti itu? Karena pelanggaran-pelanggaran saya itu pelanggaran-pelanggaran ringan, dan begitu diminta hapus, saya langsung hapus. Dan tidak pernah punya efek yang besar gitu. Nah, saya disuspend saat itu bersamaan dengan beberapa akun oposisi lainnya
yang juga disuspend serempak di hari yang sama. Saya ingat waktu itu kejadiannya bulan puasa, habis buka, saya masih buka-buka Twitter nggak ada masalah, tiba-tiba menjelang sahur saya buka, udah nggak bisa gitu. Saya sempat panik, bingung. Ternyata begitu saya cek menggunakan, saya buat lagi ya, buat akun baru lagi, karena saya punya akun cadangan sebenarnya, tapi karena itu ada di satu HP, take down semua. Iya, akhirnya saya buat akun baru, dan saya lihat sudah rame, waktu itu sudah rame. Ternyata nggak cuma saya, ada puluhan akun Twitter yang di take down, yang disuspend, dan itu diduga titipan, ya titipan, memang permintaan rezim ya, itu tekanan dari pemerintah. Dan begitu menuai reaksi keras di publik waktu itu, sampai ada hashtag yang trending, yaitu menghindari suspend. Hashtagnya menghindari suspend, tapi isinya memuji-puji pemerintah Jokowi gitu. Jadi seperti sarkas lah ya, seperti nyinyir lah ya, nyinyir saya pura-pura menyanjung-nyanjung Jokowi yang tidak semestinya, ya agar akun saya tidak disuspend. Dan itu terjadi selama trending sekitar 1 hari lebih gitu ya. Nah, di hari kedua akhirnya apa yang terjadi, akun saya dikembalikan, dan akun-akun yang lain yang dihilangkan serempak itu dikembalikan lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa suspend itu tidak selalu atau semata-mata karena kita melanggar ketentuan. Ya, kita harus menghindari ya pelanggaran-pelanggaran tersebut agar kita aman. Yang kedua, yang tidak bisa dihindari adalah ketika suspend itu ternyata berasal dari permintaan pemerintah. Ya, karena walau bagaimanapun ya, platform media sosial ini, baik Twitter, Instagram, Facebook, itu kan tunduk di bawah otoritas yang berwenang, ya, di mana mereka beroperasi dia di Indonesia, mereka tunduk di bawah otoritas Indonesia. Ketika mereka diminta untuk terbuka, ya mereka akan terbuka. Diminta mereka bayar pajak, ya mereka akan bayar pajak. Diminta mereka mensuspend akun-akun yang dianggap berbahaya itu juga, ya mereka akan tunduk gitu. Iya, sampai dulu saya pernah bilang ya di Twitter saya pernah bilang, hati-hati ya yang BDM, yang suka ngobrol di DM, ya DM meskipun itu jalur pribadi, tapi ada yang bisa ngintip loh, saya bilang gitu. Ya memang Twitter itu salah satu platform yang kuat ya, dia punya pengamanan berlapis. Tidak mudah hacker untuk men-take down akun Twitter ya, men-spy itu tidak mudah. Tapi saya ingatkan lagi, tapi tetap saja platform itu tunduk di bawah otoritas yang berwenang gitu ya. Itu kenapa saya bisa bilang begitu, karena waktu saya ditangkap itu dengan kasus UTE itu, sebelum akun saya diterima itu kok dia sudah ngobrolin ya DM yang pernah saya bicarain, yang orang lain tuh nggak tahu gitu ya. Saya di situ curiga bahwa memang mereka itu sebelum melakukan penangkapan yang sudah mulai meneliti akun yang kita miliki gitu, terutama DM ya, karena kalau tweet yang kita sebar kan semua orang bisa lihat, tapi DM cuma kita saja yang tahu. Oke, demikian tips saya mengenai menghindari suspend ya. Jika bermanfaat, subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.